Hai. Selamat datang kembali di channel Minter Donghua. Di video kali ini kita akan lanjutkan cerita Donghua, Battle Talk Devon. Ayo langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini ekspresi Lestalong lebih tenang. Tuan Muda Siung, Anda mengatakan sebelumnya bahwa teknik Anda membutuhkan banyak roh hantu. Apakah itu berarti teknik itu juga membutuhkan banyak api surgawi dan segeroh? Berapa banyak yang Anda butuhkan? Jenny bertanya dan gugup. Untuk naik ke tingkat suci, saya membutuhkan masing-masing 7. Masing-masing 7? Semua orang tersentak. Apakah mereka semua harus masuk 20 besar? Seharusnya begitu. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Xiaoyan menepuk bau Xiaoyan dengan nada meminta maaf. Mulai sekarang, Tuan Muda akan menjadi monster, masing-masing dengan 7 dari 23 benda langka teratas. Jadi teknik tingkat suci ini terlalu curang. Xiaoyan tiba-tiba memasang ekspresi gelap di wajahnya. Ayo pergi. Segera masih menunggu kita. Setelah istirahat sejenak, Xiaoyan berdiri dan menyapa semua orang. Hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa untuk maju dan Penjue ke Hanjue. Dan Xiaoyan sudah khawatir. Menurut ingatan leluhur kebencian, ada dunia lain di bawah tatah tulang, yang kemungkinan besar adalah tempatnya di mana segera itu berada. Sambil melambaikan lengan bajunya yang besar, Xiaoyan menyapu tulang-tulang yang patah di tanah. Semangat juangnya berubah sedikit dan meledak ke arah tanah. Di bawah suhu tinggi api surgawi, tabrakan antara tanah dan semangat juang tidak hanya menimbulkan suara keras, tapi seluruh daratan di sekitarnya menjadi abu. Kemudian, sebuah lubang besar dengan cahaya muncul di depan semua orang, bersinar terang. Sebelum berangsur-angsur memudar dan gua menjadi lebih redup, jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa cahaya tersebut ditampung oleh penghalang yang mirip dengan cahaya formasi. Setelah bertahun-tahun, penghalang tersebut tidak lagi sekuat sebelumnya, dan hilangnya energi membuat penghalang dunia tidak dapat menghentikan semua orang. Mengambil satu langkah ke depan, semua orang memasuki dunia baru. Namun semua orang kaget, karena apa yang mereka lihat di depan mereka berbeda dari kehampaan dan keheningan tadi. Sebaliknya, ada hamparan hijau tak terbatas yang penuh vitalitas, dan hamparan pepohonan berusia ribuan tahun yang terus-menerus membuat orang rileks dan bahagia. Karena energi langit dan bumi yang terkandung di udara berkali-kali lipat lebih kuat daripada energi benua kaisar. Jika mereka berlatih di sini, mereka akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Di dalam hutan lebat pepohonan purba, samar-samar mereka dapat melihat sebuah kuil yang sangat besar, tinggi, megah dan mempesona. Di dekat kuil kuno terdapat berbagai patung makhluk yang menjaganya, semuanya khusyuk dan sakral. Tapi sekarang mereka telah hilang dalam sungai panjang sejarah. Inikah energi langit dan bumi di zaman dahulu? Kaya sekali. Tak heran ada begitu banyak orang berbakat sebelum bencana terjadi. Semua orang menghela nafas dengan emosi dan berjalan perlahan menuju kuil sambil melihat lingkungan sekitar. Sepanjang perjalanan kecuali patung-patung makhluk di pinggir jalan, walaupun warna hijau di sini tidak ada habisnya, meskipun tidak ada rasa hampa dan sunyi. Namun setelah melihat sekeliling, mereka tidak melihat ada tanda-tanda kehidupan. Dan warna hijau menjadi monoton setelah dilihat untuk waktu yang lama. Seiring berjalannya waktu, kejayaan masa lalu menjadi awan sejarah. Kehidupan kuno berlalu seiring berjalannya waktu, dan debu sejarah terkubur. Sebelum berjalan menuju kuil, mereka akhirnya bisa melihat sekilas keseluruhan kuil. Meskipun kuil ini terlihat sederhana, tapi sangat megah dengan ketinggian lebih dari 1000 kaki. Dindingnya berwarna biru keabu-abuan, seolah-olah diukir dari bongkahan batu biru yang sangat besar. Meskipun tidak ada hiasan yang berlebihan, tapi ada ukiran pedang dan kapak yang lugas yang menguraikan bentuk kuil. Bahkan kekuatan langit dan bumi yang terkandung dalam pedang dan kapak tersebut
secara samar-samar menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Namun berbeda. Semakin sederhana bentuknya, semakin dingin makna pedang di dalam bangunan tersebut. Jadi orang yang membangun kuil dengan batu biru ini pastilah makhluk yang kuat. Saat semua orang memandang gerbang kuil dengan kagum, pintunya tertutup rapat. Warnanya sama dengan dinding dan juga diukir dengan batu biru. Berbeda dengan anggunan keseluruhan, terdapat banyak rune yang terukir di pintunya, dan terdapat ruang kosong di tengah rune yang tertutup kabut tebal, dan tidak jelas apakah itu pegangan atau yang lainnya. Segera semua orang mengambil beberapa langkah ke depan, dan segera setelah mereka berjalan dalam jarak 7 kaki dari gerbang, rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip, dan sejumlah besar kabut melonjak menutupi tanah setinggi 7 kaki. Sehingga mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka dan hanya kilo dari rune benar-benar menyala. Kemudian, sebuah depresi tiba-tiba muncul di ruang kosong di tengah-tengah rune, dan beberapa karakter besar muncul secara samar-samar di rune. Apa maksudnya dengan ini? Jing bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketiga kata ini sepertinya tidak lengkap. Kita harus menyelesaikannya sebelum kita bisa masuk. Lesalong menatap ketiga kata itu lama sekali dan dengan cepat menganalisis alasannya. Bukankah itu sangat sederhana? Ketika seseorang lahir, dia harus berpikiran terbuka dan mengabaikan semua hal eksternal. Kemanapun hatinya pergi, dunia adalah tempat dia berada. Sujian melangkah maju dan semangat jongnya keluar saat dia menunjuk, berubah menjadi kata dan jatuh ke dalam depresi. Dan gaya penulisannya seperti sifat hati. Bahkan perkataan Xiuzan penuh dengan tekad yang tulus. Dan ada dunia tersendiri dalam kata-katanya. Tapi begitu goresan terakhir dari yang dia tulis, sebuah kekuatan yang kuat keluar dari depresi, menjatuhkan tubuh besar Xiuzan. Sebelum semua orang sempat bereaksi, Xiuzan seperti angin puyuh, jatuh 7 kaki jauhnya, menimbulkan asap dan debu ke langit. Dan pada saat yang sama, lingkaran cahaya bersinar mengelilingi ketujuh orang itu. Setelah Xiuzan berdiri dengan satu kaki dan mencoba menyerbu masuk lagi, tapi dia menabrak dinding kaca transparan. Bahkan energi bertarung Kaisar Do bintang 6 tidak mampu merusaknya sama sekali. Sehingga Xiuzan sangat marah di luar, berputar-putar dengan cemas. Melihat Xiuzan tidak terluka sama sekali, semua orang merasa lega dan kemudian menoleh untuk melihat ketiga karakter yang berputar itu. Tampaknya ini adalah pertanyaan pilihan ganda, dan setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memilih. Jadi tidak Anda lagi berani menulis dengan enteng. Semua orang berdebat dalam jarak 7 kaki. Hanya ketika mereka mengira itu jawaban yang benar, barulah mereka berani mencobanya dengan hati-hati. Namun, semua orang masih tersingkir dari lingkaran satu persatu, hanya menyisakan Zeni dan Xiuyan. Orang yang membangun kuil haruslah seorang ahli dari dunia luar. Dia peduli dengan urusan dunia dan berada di luar kota yang ramai. Jadi metalitasnya mengagumkan. Zeni mengatakannya dengan hati-hati dan analisisnya sangat masuk akal. Itu seharusnya Ran Wuwei yang paling sesuai dengan mentalitas orang ini. Seolah-olah dia sangat yakin Zeni menulis kata tersebut di tangannya, dan kemudian di mata semua orang yang penuh harap, dia juga terpesona, meninggalkan jejak penyesalan. Karena dalam jarak 7 kaki biasanya dibutuhkan 1 langkah, tapi sekarang seperti jurang. Sekarang hanya Xiuyan yang sendirian, dan semua orang menahan nafas di luar. 6 pasang mata dan 12 mata menatap Xiuyan dengan cermat, menaruh semua harapan mereka. Merasakan perhatian semua orang, Xiuyan tiba-tiba merasakan banyak tekanan, karena ini seharusnya menjadi lokasi segel spiritual dan sekarang hanya ada satu kesempatan terakhir yang tersisa. Jadi Xiuyan tidak pernah berani berpikir dengan percaya diri, bahwa dia lebih baik daripada orang lain dalam menganalisis sesuatu. Tetapi tugas berat ini menjadi tanggung jawabnya. Jadi, kepala Xiuyan sesaat sebesar ember, dan dia berkeringat tanpa menyadarinya. Dia mengangkat jarinya dengan susah payah dan meletakkannya dengan ragu-ragu ke segel spiritual. Dan itu terkait dengan evolusi pertama surga Baji Jue.
Bahkan seseorang yang bertekad seperti Xiaoyan pun tidak akan berani mengambil tindakan dengan mudah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan mata semua orang menjadi semakin cemas. Penampilan Xiaoyan jelas tidak percaya diri, dan semua orang merasa hati mereka akan keluar. Meskipun tidak ada pertarungan sengit, tidak ada ilusi yang sulit, sepertinya hanya ada pertanyaan ujian yang tampaknya sederhana, namun tidak masuk akal. Tetapi itu telah membuat semua orang terjebak. Jika mereka bisa memilih, saya yakin semua orang saat ini bersedia bertarung dengan penuh semangat mengaum. Meskipun berbahaya untuk bertarung, setidaknya itu tidak terlalu menyedihkan. Perlahan mengembuskan nafas untuk meredakan ketegangan di hatinya. Mata Suen berbinar, dan dia perlahan membuat keputusan. Tidak peduli apa, ini waktunya untuk membuat keputusan. Mengenai peluang menang, Xiaoyan tidak bisa menjaminnya, tapi bersikap bimbang bukanlah gaya Xiaoyan. Menunjuk seperti angin, jari Xiaoyan dengan cepat mengukir karakter Xiao dalam depresi, yang merupakan nama belakang Xiaoyan dan pemahamannya tentang karakter tersebut. Faktanya, setelah memikirkannya lama, Xiaoyan sampai pada pendapat yang sama dengan Jenny. Tidak hanya perbedaan makna antara objek eksternal dan objek alam, keduanya digambarkan sebagai sangat bebas dan tidak terganggu oleh hal-hal duniawi. Dalam hal ini, mengapa tidak bertaruh? Kombinasi kata ini dan nama keluarga saya sendiri mungkin merupakan takdir. Meskipun dia tidak tahu kenapa dia merasa seperti ini, dengan perasaan tidak nyaman, Xiaoyan tetap dengan tegas menulis kata Xiao. Saat karakter Xiao akhirnya selesai, gelombang seperti riak menyebar melalui kerumunan dan menembus ke dalam pintu. Itu seperti kain yang menyekap pintu yang berdebu hingga bersih. Tanda pada di pintu perlahan menghilang ke udara dan tidak pernah muncul. Kemudian pintu terbuka dengan lembut dan sebuah istana kosong muncul di depan mata semua orang. Aula itu besar dan kosong, dan cahaya dari luar masuk, memberikan perasaan yang sangat kental kepada orang-orang. Mungkin karena sudah lama tidak terkena cahaya, dinding dan lantainya berwarna coklat muda, seolah-olah dipoles dari emas ungu kusam. Hanya bekas pisau dan lubang pedang yang hampir lapuk dan dilenyapkan. Mereka tidaknya dapat dilihat dengan jelas jika diidentifikasi secara cermat. Xiaoyan mencoba menggambar jarinya di dinding batu dan menemukan bahwa jenis batu ini sangat istimewa, sangat keras dan sebanding dengan besi halus. Saat runa menghilang dan lingkaran cahaya yang menghalangi semua orang hilang, semua orang melangkah ke aula. Suara langkah kaki terdengar agak membosankan di ruang yang terlalu kosong, dan udara berbau busuk karena tidak bersirkulasi terlalu lama. Sekarang hanya ada dinding batu di ujung aula. Semua orang berdiri di depan dinding batu, tetapi ternyata tidak ada apa-apa di atasnya. Dan dinding itu mulus, sementara semua orang sangat bingung. Dinding batu itu sepertinya merasakan sesuatu yang perlahan-lahan menyala. Kemudian, kata-kata yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, dan karakter tersebut berisi niat pedang yang tajam. Persis sama dengan kata-kata yang tertulis di luar dan memiliki momentum yang tidak terlihat memenuhi aula, sehingga langsung menyengat kulit semua orang. Segera, semua orang mengedarkan semangat juang untuk menghilangkan rasa perih itu. Meskipun ini adalah momentum alami dari orang yang meninggalkan pesan tersebut, bisa dibayangkan betapa kuatnya orang tersebut saat itu. Namun kata-kata yang tercetak di kekosongan aula sangat jelas tercermin di mata Xiaoyan dan semua orang, dan setiap kata mengejutkan. Melihat ke langit di malam hari, 9 naga sedang melengkung di atas bulan yang sudah berwarna merah darah. 9 naga menangis, langit berubah, bencana akan segera terjadi, benua akan berlumuran darah, dan bahkan dunia akan hancur. Saya sudah pensiun dari pengasingan, tetapi sekarang ini mendesak, sehingga saya merasa tidak nyaman jika saya tidak meninggalkan pengasingan. Takut hidup saya dalam bahaya, jadi saya meninggalkan pesan ini dan memberikan kepada orang yang ditakdirkan. Saya adalah Kaisar Do tingkat menengah bintang 9.
yang mengembangkan tempat ini untuk mengolah 3 hal langka. Sekarang orang-orang akan meninggalkan tempat ini, meskipun orang yang ditinggalkan tidak berharga. Mereka masih bisa dianggap memberikan kontribusi kepada generasi mendatang. Sungguh tidak berdaya meninggalkan pesan ini. Jika generasi mendatang ditakdirkan untuk memasuki kuil ini, berarti saya sudah tidak ada lagi. Di sini banyak ujian yang saya tetapkan dan merupakan orang dengan bijaksana dan keberanian. Saya akan memberikan segel spiritual peringkat 12 di benua Dodi. Segel spiritual itu tersembunyi di antara dinding batu dan telah disegel oleh saya, sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah pintu dibuka, tunggu sebentar, segel spiritual akan terlepas. Dinding batu akan retak dan pengunjung dapat mengambil segel spiritual dan pergi. Ada lorong di belakang kuil. Setelah Anda pergi, tempat ini akan hancur secara otomatis dan tidak akan ada lagi di dunia. Jika nasib Anda bersama saya belum berakhir, Anda mungkin masih mendapat peluang besar. Tapi itu semuanya tergantung nasib Anda. Kata-kata itu selesai di sini. Itu menjadi ilusi dan kemudian menghilang. Seolah-olah telah menghilangkan beban bertahun-tahun yang tak ada habisnya. Kemudian pergi dengan tenang, hanya menyisakan ruang kosong. Tapi Xiaoyan dan yang lainnya sangat terkejut. Meskipun kata-kata bencana kuno, bencana yang menghancurkan dunia, dan Kaisar Petarung Bintang 9 telah menghilang, semua kata-kata ini masih mengejutkan Xiaoyan dan semua orang, serta menumbangkan imajinasi semua orang. Bencana di zaman kuno justru membuat Kaisar Do Bintang 9 merasa tidak berdaya. Tapi apakah itu bencana buatan manusia atau bencana alam? Tanda tanya besar memborbardir pemikiran semua orang satu demi satu. Setelah beberapa saat, pikiran semua orang perlahan kembali ke dunia nyata. Pada saat ini, dinding batu retak dengan sedikit suara, dan sosok gelap muncul di depan semua orang. Sosok itu perlahan menjadi lebih jelas. Matanya tertutup rapat dan tanda di sekujur tubuhnya bersinar. Kemudian perlahan menghilang. Seperti yang dikatakan orang yang meninggalkan pesan, tidak ada bahaya setelah segel spiritual disegel. Meskipun semua orang belum pernah melihat segel roh sebelumnya, dan sekarang mereka yakin tidak ada bahaya. Mereka semua berkumpul dan dengan hati-hati melihat segel roh di depan mereka. Saat segel spiritual yang muncul di depan semua orang itu tidak terlihat seperti api surgawi atau roh hantu. Sebaliknya, itu tampak seperti manusia batu, ditutupi dengan pelindung batu tebal berwarna tinta. Jika pesannya tidak mengatakan bahwa benda ini adalah segel spiritual, semua orang pasti mengira itu adalah makam pembawa pesan. Apakah ini segel roh? Sungguh sulit dipercaya, itu hanya sebongkah batu. Jiying mengintari segel roh, mengetuknya dengan jarinya dari waktu ke waktu, sehingga membuat suara seperti batu. Bagaimana benda ini bisa ditelan? Le Shaolong memandang Xiaoyan dengan cemas. Itu tidak akan meledak, kan? Feng Feng membuat isyarat terkena di depan Xiaoyan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ukuran segel spiritual ini jauh lebih besar daripada Xiaoyan. Merasakan pandangan semua orang, Xiaoyan berbalik, menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu, dan mengucapkan kalimat yang membuat semua orang bingung. Saya tidak tahu bagaimana cara menelannya. Bagaimanapun saya belum memiliki darah klan monster. Menghadapi bongkahan batu seperti itu, semua orang khawatir, seperti memungut emas dalam wajan minyak mendidih, sehingga tidak dapat memulai. Pada saat ini, segel roh yang telah dilepaskan perlahan membuka matanya, dan cahaya ilusi menerpa matanya. Tubuh besar itu perlahan terentang dan sinar cahaya tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya, terungkap dari pelindung batu yang tidak memiliki celah. Cahaya tersebut sepertinya membentuk jaringan cahaya pada pelindung batu. Melalui jaringan cahaya tersebut, seseorang dapat melihat bahwa tidak ada tubuh di dalamnya, dan hanya kabut yang mirip dengan roh hantu. Semua orang dikejutkan oleh tindakan segel roh, sehingga senjata mereka dikeluarkan dan menyala dengan cahaya yang tajam, menunggu reaksi segel roh. Namun segel roh itu tergantung di udara,
menatap semua orang dengan tatapan kosong, sedikit bingung, seolah-olah dia belum bangun. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, Xiaoyan dan yang lainnya akhirnya memutuskan bahwa segel spiritual di depan mereka seharusnya telah dihapuskan dari sifat mereka sendiri, dan hanya menyisakan kebijaksanaan spiritual yang asli, sehingga semua orang dapat bersantai. Ternyata ini adalah wajah asli dari segel spiritual. Mungkin bisa ditelan dan diserap dengan menghancurkan pelindung batu di luar. Wah, tebakan Anda benar. Suara Janlo terdengar di hati Xiaoyan tepat pada waktunya. Sekarang Anda akhirnya mengumpulkan 3 benda langka yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan dari 8 seni surgawi tertinggi. Namun Anda tidak memiliki darah klan monster, jadi tidak dapat melahapnya. Sekarang Anda harus menyimpan segel roh terlebih dahulu. Saat tubuh Anda cukup kuat dan beberapa peluang datang, ini adalah hari ketika Feng Jue akan ditingkatkan. Jadi Anda harap bersabar. Nada suara Janlo sedikit lega tetapi juga sedikit menghela nafas. Dia senang dengan evolusi Feng Jue yang akan datang dan membuat kemajuan untuk Xiaoyan, dan ia menghela nafas dengan kesedihan yang disebabkan oleh pesan Kaisar Do Bintang 9. Karena sejarah selalu mudah membuat orang nostalgia. Namun Xiaoyan dengan enggan mengakhiri percakapan dengan Janlo, kembali sadar dan melihat segel spiritual di depannya. Waktunya belum tiba, ayo kita simpan dulu. Xiaoyan menekan kegembiraan dalam hatinya, kemudian memasukkan segel roh ke dalam cincin di tangannya. Meskipun dia menoleh segel spiritual, dia tidak dapat menelannya dan tidak dapat memperoleh informasi spesifik tentang segel spiritual tersebut. Selain mengetahui bahwa dia berada di peringkat 12, dia tidak tahu apa-apa lagi. Xiaoyan awalnya ingin bertanya kepada Janlo, tetapi Janlo sepertinya tertunda oleh beberapa perubahan di menara dan tidak berniat untuk menjelaskannya. Jadi Xiaoyan harus menyerah. Lagi pula, tidak ada yang terburu-buru. Segel spiritual menghilang, cahaya padam, kemudian aula menjadi gelap gulita lagi dan tampak agak suram. Penglihatan dalam kegelapan bukanlah masalah bagi semua orang, karena dampak pada penglihatan Dodi antara siang dan malam tidak terlalu jelas, kecuali transmisi antara hitam dan putih terlalu mendadak, atau ada sesuatu yang aneh di malam hari yang mengaburkan penilaian. Sekarang, sejauh yang bisa dilihat semua orang, sepertinya tidak ada apa-apa. Segalanya sangat sunyi dan semua orang berdiri diam di aula, merasakan fluktuasi ruangan. Meskipun semua orang terkejut karena pemilik kuil dengan santai memberikan segel spiritual peringkat 12. Mereka bahkan lebih menantikan kesempatan besar yang disebutkan dalam pesan tersebut. Bagi Kaisar Do Bintang 9, segel spiritual peringkat ke-12 mungkin memang bukan apa-apa. Tapi peluang besar apa yang membuatnya mengatakannya dengan sangat santai hati? Karena kata peluang yang diucapkan oleh Kaisar Do Bintang 9 pasti luar biasa. Apalagi yang dikatakan Kaisar Do Bintang 9 ini adalah peluang besar. Jadi tak perlu dikatakan, itu pasti jauh lebih penting daripada segel roh. Mungkin benda yang sama atau mungkin sesuatu yang lain. Tapi semua orang tahu bahwa ini jelas merupakan hal yang paling berharga dalam ilusi ini. Apa yang harus kita lakukan? Feng Feng angkat bicara dan bertanya pada semua orang. Faktanya dia terutama bertanya pada Le Salong, berharap mendapatkan makna yang konstruktif. Saya juga tidak tahu. Setelah terdiam lama, Le Salong berbicara dengan nada tak berdaya di bawah tatapan semua orang. Le Salong adalah yang paling cerdas di antara semua orang. Dia bisa melihat lebih banyak detail daripada orang lain dan bisa membuat penilaian lebih mendalam. Setelah mendengar kata-kata Le Salong, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, tetapi mereka lega setelah memikirkannya sebuah peluang besar, yang bahkan Kaisar Do Bintang 9 anggap sangat penting agar mudah didapat. Dan yang terpenting, dilihat dari pesannya, peluang ini semata-mata bergantung pada takdir.
Jadi setiap orang tidak punya pilihan selain menggunakan metode yang paling primitif dan mungkin paling efektif untuk mencari pencarian. Segera semua orang perhatikan tiap jejak dari setiap potongan batu biru. Meskipun aula itu sangat sunyi, semua orang mencari selama beberapa hari dan menggunakan semua metode yang mungkin. Tetapi tetap tidak ada yang ditemukan. Selain jejak yang ditinggalkan oleh barang-barang yang ditempatkan di sana dan ukiran di dinding, segalanya tampak seperti debu. Semua orang saling memandang, hati mereka penuh depresi, dan wajah mereka penuh kekecewaan. Mungkinkah mereka benar-benar melewatkan kesempatan besar itu? Bagaimana kalau kita hancurkan tempat ini dan lihat peluangnya hanya ada di kuil ini? Jika kuil itu dihancurkan, peluang itu akan keluar. Saran Xi Jing. Segera dia benar-benar tidak tahan dengan godaan peluang besar, yang bahkan ada Kaisar Do bintang 9 menghargainya. Mendengar ini, Zheny tertegun sejenak dan tidak berkata apa-apa. Matanya beralih ke Xiuyan dengan setengah senyuman di bibirnya, ingin melihat apa yang akan diputuskan Xiuyan. Keputusan Tuan Muda Xiu adalah keputusan saya, kata Nan Erming acuh tak acuh. Di bawah tatapan semua orang, Xiuyan sedang berjuang dengan kontradiksi ekstrim di dalam hatinya. Angin yang secara tidak sengaja melewati aula kosong menjadi lebih dingin, bertiup ke tubuhnya dan sepertinya menembus ke dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Xiuyan mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Jika apa yang kita temui di sini sama dengan beberapa dimensi di luar, dan kita menghadapi perkelahian dan pembunuhan, maka dapat dimengerti jika kita menghancurkan tempat ini, karena pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah banditnya. Namun ketika kita memasuki tempat ini, kita tidak menemui bahaya apapun. Bahkan kita baru saja melewati ujian yang sangat damai dan menerima hadiah seke spiritual. Jadi ini adalah hadiah tulus dari pemilik di sini, tanpa ada syarat tambahan. Jika tidak, dengan kemampuan Kaisar pertarungan bintang 9, kita dapat dengan mudah dimusnahkan. Xiuyan dengan sabar menjelaskan kepada semua orang. Jadi setelah kita menerima hadiah dari orang lain, apa kita harus menghancurkan tempat tinggal mereka? Xi Ying melihat mata Xiuyan yang agak mencela. Dia menjulurkan lidahnya, wajahnya memerah, kemudian dia menundukkan kepalanya karena malu. Namun Xiuyan tidak terus menyalahkan Xi Ying. Bagaimanapun semua orang di sini tim mengetahui karakter satu sama lain. Jadi itu hanya impulsif dan tidak melakukannya dengan sengaja. Semuanya ikuti saya keluar dari kuil. Membungkuk 3 kali untuk menunjukkan kebaikannya lalu pergi. Kata-kata Xiuyan penuh gairah dan kebanggaan. Semua orang berjalan keluar dari gerbang kuil dan melihat reruntuhan kuno. Namun beberapa kata Kaisar Do bintang 9 sepertinya masih terngiang di telinga mereka. Dulunya ini merupakan tempat yang perkasa, namun sekarang begitu sepi. Jadi beban sejarah membuat semua orang memberi penghormatan dalam hati dengan ekspresi kagum. Setelah melakukan 3 kali membungkuk, semua orang berbalik dan bersiap untuk pergi. Sayang sekali, setelah kita pergi, tempat ini masih akan menghancurkan diri sendiri di dunia, dan segala sesuatu di zaman kuno akan kehilangan sebagian kenangan di dunia. Xiuyan menghela nafas, mengikuti Xiuyan dan mengangkat kakinya untuk pergi. Begitu Xiuyan selesai berbicara, pintu kuil tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, mengeluarkan seluruh gemuruh yang keras. 7 lingkaran cahaya jatuh dari langit dan menyelimuti semua orang. Tanah di depan kuil sepertinya terkoyak oleh tangan raksasa yang meninggalkan celah besar. Kemudian terdengar suara air dari bawah. Jarang sekali bisa tetap berpegang pada hati yang sebenarnya. Saat menghadapi godaan yang besar, berpegang teguh pada diri yang sebenarnya adalah langkah awal bagi semua orang yang memiliki peluang besar. Sekarang Anda telah melewati rintangan pertama. Dalam hal ini, saya akan membukakan pintu peluang untuk Anda, sehingga lebih dekat dengan peluang itu. Kata-kata yang tiba-tiba membuat semua orang sempat
gembira dan menenangkan hati yang tidak dapat dijelaskan. Tapi mereka tetap waspada di lingkaran mereka. Jijing membuat muka karena malu. Malu untuk menatap langsung ke mata semua orang. Feng Feng kembali menatap Xiaoyan, tidak merasakan kekagumannya pada Xiaoyan. Itu hanya kebetulan. Xiaoyan menjadi malu dan berkata sedikit malu-malu. Ayo turun dan lihat, tidakkah kalian menantikan kesempatan selanjutnya? Jenny sangat puas dengan pesona kepribadian yang ditunjukkan Xiaoyan selama periode ini. Dia menghela nafas dalam hatinya dan tidak tega meninggalkan Xiaoyan karena malu. Dia mengubah topik pada waktunya untuk menarik perhatian semua orang. Di bawah retakan tersebut terdapat lubang dalam yang mengarah langsung ke dasar. Suara air berasal dari sana. Semua orang melihat ke bawah dan merasakan sungai bawah tanah sangat dingin, dan angin kencang yang bertiup seperti pisau tumpul yang menggores daging, membuat kulit terasa agak sakit. Apakah ada bahaya di bawah sana? Lesalong berhati-hati dan khawatir. Dengan kekuatan Kaisar Dub bintang 9, kita tidak akan sombong, jadi ujian ini tidak boleh mengancam nyawa. Paling-paling itu hanya akan membuat kita mundur dari kesulitan dan kehilangan kesempatan. Xiaoyan menginspirasi kepercayaan diri semua orang. Bahkan jika ada bahaya, kapan kita pernah tersentak? Mata Xiaoyan dipenuhi dengan cahaya keberanian. Semua orang melompat satu demi satu dan bergerak maju di sungai bawah tanah. Air sungai menggigit sampai ke tulang, dan meskipun semua orang dilindungi oleh Doki, mereka masih merasakan hawa dingin memasuki otot mereka. Setelah berjalan sekitar 10 mil, rasa dingin berangsur-angsur menjadi lebih kuat dan menembus tubuh dan menembus ke dalam hati. Setiap orang harus melakukan yang terbaik untuk menahannya. Melihat dari kejauhan, sungai bawah tanah tidak berubah arah dan mengalir lurus ke depan, membentang sepanjang ratusan mil. Semua orang terus bergerak maju sejauh hampir 100 mil. Hawa dingin menembus sumsum mereka, dan nafas mereka membeku menjadi serpihan es. Tetapi sungai tidak menunjukkan tanda-tanda membeku dan masih sehitam tinta. Melihat kekejauhan melalui mata kabur, semua orang akhirnya berhenti dan merasakan bahaya besar. Kemudian sebuah lubang hitam besar berbentuk corong muncul di depan, dan semua sungai bawah tanah mengalir ke dalamnya. Tampaknya tidak akan pernah terisi. Aliran air menyatu dan menimbulkan gelombang besar. Uap air memenuhi udara dan berubah menjadi kabut yang sepertinya mampu menelan pikiran semua orang. Rasanya sedikit menyeramkan. Semua orang tidak ingin terburu-buru masuk ke dalam lubang hitam besar yang menuju ke tanah. Tetapi melihat sekeliling, mereka melihat bahwa semua jalan keluar telah terputus. Satu-satunya suara di gua sungai bawah tanah yang kosong adalah deru air. Jadi semuanya tiba-tiba berhenti di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus kita lakukan? Xiaoyan menghela nafas dan bertanya pada semua orang. Selain corong, tidak ada jalan keluar lain di sini. Jijing memiliki penglihatan terbaik dan dapat melihat dengan sangat jelas. Tubuh kurusnya gemetar di air sungai yang dingin, dan dia gemetar bahkan saat berbicara. Setelah berhenti, semua orang menemukan bahwa air di sungai semakin dingin dan semangat juang seakan tak terbendung. Namun mereka tidak tahu aliran air apa ini. Meskipun terlihat membeku, tapi sebenarnya tidak membeku. Saking misteriusnya, bisa dikatakan perubahan langit dan bumi tidak ada habisnya. Meskipun kekuatan pusaran air sangat besar, saya yakin kita bisa menolaknya. Lesalong dengan hati-hati mengamati kekuatan aliran air corong, berhenti sejenak dan melanjutkan. Yang saya khawatirkan adalah saya tidak tahu tempat tujuan corong itu. Dan setelah aliran air berputar dan bertabrakan satu sama lain, gelombang dingin akan jauh lebih kuat dari yang sekarang. Mendengar ini, semua orang terdiam karena arti kata-kata Lesalong sangat jelas, sudah sulit untuk menandingin setelah turun. Semua orang mungkin langsung membeku, berubah menjadi es batu dan jatuh ke jurang maut. Meskipun kematian tidaklah buruk, yang mengerikan adalah berubah menjadi patung es dan jatuh ke tempat yang tidak diketahui. Hidup dan mati tidak diketahui.
Jadi menghabiskan seumur hidup sendirian dalam kegelapan adalah hal yang paling mengerikan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.